Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asristiana, NIM 19311152 dari kelas PAI 5E, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin guna memenuhi tugas mata kuliah SKI di Asia dan Eropa. Dosen pengampu Humayana Ratih Permatasari, MPDI. Sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Di sini kita akan membahas bagaimana pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang melingkupi karakteristik kepemimpinannya, prestasi yang dicapai, dan tantangan yang dihadapi. Mari simak video berikut ini. A. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang pertama adalah karakteristik kepemimpinannya. Karakteristik kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq antara lain lemah lembut atau low profile, tetapi beliau amat percaya diri dan sangat tegas dalam hal-hal yang dipandang dapat membahayakan agama dan negara. Sebagai khalifah memegang semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun beliau sering bermusyawarah, tetapi otoritas tetap di tangan beliau. Yang kedua adalah prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan perkembangan wilayah. Yang ketiga, pengumpulan ayat Al-Quran. Keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq antara lain memerangi orang murtad. Bersamaan dengan pengangkatan Abu Bakar, suku-suku Arab tidak mau lagi tunduk di bawah kepemimpinan pusat di Madinah. Sesudah Nabi wafat, mereka berpendapat bahwa kekuasaan Quraisy memimpin Arab telah usai. Adapun sebabnya mereka berlaku demikian ialah karena sebagian tidak percaya akan kematian Nabi. Setelah nyata kebenaran meninggalnya Nabi, sebagian ragu akan kebenaran Islam. Mereka menyangka bahwa kaum Quraisy takkan bangun lagi sesudah pemimpinnya meninggal dunia. Mereka tidak akan tunduk di bawah kekuasaan Quraisy atas nama agama, apalagi sebagian besar bangsa Arab ketika itu baru saja memeluk agama Islam yang melarang mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah menjadi darah daging mereka selama ini, yaitu contohnya seperti minum arak, berjudi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah enggan membayar zakat. Beberapa suku Arab tidak mau takluk lagi di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Mereka enggan mengeluarkan zakat yang mereka pandang hanya sebagai upeti yang harus diberikan kepada Nabi saja. Peristiwa ini diatasi Abu Bakar dengan kemauan dan keperhatian keras membaja. Dengan cepat disiapkannya 11 pasukan untuk menaklukkan kaum yang murtad itu. Masing-masing panglimanya diperintahkan menuju daerah yang telah ditentukan. Sesungguhnya beberapa orang sahabat menasihati kepada Abu Bakar agar tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat itu. Yang ketiga adalah munculnya nabi palsu. Banyak pula di antara orang Arab yang mendakwakan dirinya menjadi nabi. Yang berbahaya sekali adalah Musailamah Al-Kadzdzab yang mendakwakan kenabiannya bersama Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Dia mengatakan bahwa Allah telah memberikan pangkat nabi kepadanya bersama dengan Rasulullah. Oleh karena itu, dia berbuat dusta. Dia mendapat gelar Al-Kadzdzab yang artinya si pendusta. Berikutnya banyak yang tersebar di Yamamah. Lain daripada itu ada lagi beberapa nabi palsu seperti Tulaihah bin Kuwailid Syahtamiyah, seorang perempuan yang kemudian kawin dengan Musailamah. Yang keempat adalah pengumpulan Al-Quran. Setelah kemenangan yang diperoleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq atas suku-suku yang murtad dan durhaka itu, timbul kecemasan dari Umar bin Khattab akan kehilangan beberapa ayat dari Al-Quran karena banyaknya
penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada dalam pertempuran. Maka Umar memberi saran kepada Abu Bakar agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan. Nasihat ini dituruti oleh Khalifah Abu Bakar. Maka dikumpulkanlah lembaran-lembaran Al-Quran itu yang semula ditulis di atas batu, kulit hewan, tulang belulang, dan pelepah kurma dalam suatu mushaf. Yang kelima adalah penaklukan Persia dan Syam. Semasa pemerintahannya, Abu Bakar juga berhasil memperluas daerah dakwah Islamiyah, antara lain ke Irak yang ketika itu termasuk wilayah jajahan kerajaan Persia, dan ke Syam yang di bawah jajahan Romawi. B. Pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, karakteristik kepemimpinannya. Karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu yang pertama, musyawarah mengikuti jejak Rasulullah. Yang kedua, kekayaan negara untuk melayani rakyat. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan. Yang keempat, menawarkan solusi langsung untuk rakyat muslim saat itu. Prestasi yang dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu pertama, munculnya pemerintahan Arab. Yang kedua, pembangunan kota baru. Yang ketiga, didirikannya lembaga perpajakan. 3. Hambatan yang dihadapi. Yang pertama, penaklukan Syria. Pengepungan Damaskus, salah satu pusat Syria yang paling penting, sudah mulai sejak zaman Abu Bakar, tetapi kota itu dapat direbut dalam masa pemerintahan Umar. Khalid bin Walid mencurahkan perhatian yang lebih dari biasa terhadap pengepungan kota itu. Sementara itu, seorang anak gubernur Damaskus dilahirkan. Peristiwa yang memberikan harapan itu disambut meriah oleh seluruh warga. Dan sebelum malam tiba, mereka semuanya sudah mabuk. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Khalid bin Walid yang disertai oleh beberapa orang perwira gagah berani menaiki benteng dan turun membuka pintu-pintu gerbang. Pasukan Islam pada waktu itu telah siap. Begitu pintu-pintu gerbang terbuka, mereka menyerbu laksana air bah dan membantai para penjaga. Akhirnya kota itu dengan mudah ditaklukkan. Yang kedua adalah penyerangan Yerusalem. Setelah perang Yarmuk, Abu Ubaidillah, panglima tertinggi yang baru, bersama wakilnya Khalid bin Walid yang gemilang berangkat menyerang Yerusalem, kota suci orang Kristen. Abu Ubaidah memimpin serangan pada suatu sisi, dan Khalid menyerang dari sisi yang lain. Khalid memperoleh kemenangan, sementara itu pendeta tinggi Kristen menyerah pada Abu Ubaidah. Seluruh Syria dari selatan hingga utara ditaklukkan antara tahun 633 dan 640 Masehi. Yang ketiga adalah pertempuran Hadisiyah. Perang Hadisiyah berlangsung pada tahun 637 Masehi, di mana perang tersebut menentukan masa depan Persia. Khalifah Umar mengirim pasukan di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menundukkan kota itu. Kemenangan yang diraih di daerah itu membuka jalan bagi gerak maju tentara muslim ke daratan Eufrat dan Tigris. Ibu kota Persia, Stepsion atau Madain, yang letaknya di tepi sungai Tigris. C. Pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan. Pada masa Utsman bin Affan, situasi sudah aman, kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpinan yang saleh, penyantun dan sabar sangat diperlukan. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat tercapai, baik jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis. Namun, kemudian karakter yang seperti itu malah berdampak kurang baik, yaitu munculnya nepotisme dalam pemerintahan. Utsman kemudian banyak pejabat-pejabat negara dan kerabatnya sendiri yang kurang mengakomodir pejabat di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan dalam pemerintahannya. Yang kedua, prestasi yang dicapai
Yang pertama adalah Mushaf Utsmani, yang kedua perluasan wilayah, yang ketiga distribusi jabatan gubernur. Tantangan yang dihadapi pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya Bani Umayyah dengan jabatan tinggi dan kekayaannya. Penyebab utama dari semua protes terhadap Khalifah Utsman adalah diangkatnya Marwan bin Hakam, karena pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Ibnu Saba, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Saba, adalah seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ia merupakan provokator yang berada di balik pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Selain dari faktor provokasi dari Ibnu Saba, dalam internal kekhalifahan Utsman bin Affan terdapat konfrontasi lama yang mencuat kembali. Permasalahan tersebut semata-mata berupa persaingan yang diantara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Sedangkan Utsman sendiri merupakan salah satu anggota dari keluarga besar Bani Umayyah. Pada konteks sejarahnya, Bani Hashim sejak dulu berada di atas Bani Umayyah, terutama pada masalah-masalah perpolitikan orang-orang Quraisy. Lemahnya karakter kepemimpinan Utsman menjadi kekuatan dan kekuasaan semakin terancam. Artinya, pribadi Utsman bin Affan yang sederhana dan berhati lembut membuat para pemberontak lebih leluasa dalam melakukan provokasi dan kerusuhan di wilayah kekuasaan Islam. Sikap sederhana dan lemah lembut dalam ilmu politik sebenarnya kurang relevan diterapkan, apalagi pada saat itu kondisi pemerintahan dalam saat-saat kritis. Dan lagi-lagi pada beberapa kasus Utsman bin Affan begitu mudah memaafkan orang lain, meskipun pada kenyataannya orang tersebut adalah termasuk kelompok yang memerangi dan sangat tidak suka dengan beliau. D. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang yang ramah, bersahabat, saleh, dan pemberani. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas dan energik, perumus kebijakan dan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati dan seorang yang dermawan. Yang kedua, prestasi yang dicapai pada masa Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan bidang pembangunan, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah. Yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi masa Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemerintahan Khalifah bertambah lemah karena banyaknya terjadi perang-perang saudara. Oleh karena itu, terhentinya gerakan perluasan Islam. Oposisi terhadap Khalifah secara terang-terangan dimulai oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Muawiyah. Bahkan ia memanfaatkan peristiwa berdarah itu untuk menjatuhkan legalitas kekuasaan Ali, dengan membangkitkan kemarahan rakyat dan menuduh Ali sebagai orang yang mendalangi Utsman jika Ali tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya. Sesudah 5 bulan Ali memangku jabatan sebagai khalifah, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Madinah dan berangkat sendiri memimpin suatu pasukan untuk mematahkan perlawanan Aisyah, Zubair, dan Talhah. Tampaknya Ali bermaksud menumpas pasukan pemberontak, tetapi harus dapat menyelamatkan Aisyah, Ummul Mukminin atau ibu kaum mukmin. Dalam perang saudara seagama, sebangsa, dan setanah air ini terbunuhlah Zubair dan Talhah.
Aisyah akhirnya berhasil ditangkap Ali dalam keadaan selamat dan dipulangkan kembali ke Madinah dengan mendapat perlakuan sepatutnya sebagai Ummul Mukminin. Aisyah tidak ditawan, ia dibebaskan dan diminta supaya tetap tinggal di Madinah sebagai ibu umat muslimin. Peristiwa perang saudara atau perang sesama umat Islam sebangsa dan setanah air antara pihak Ali dan pihak Aisyah dan kawan-kawannya dalam sejarah dikenal sebagai sebutan Waqiatul Jamal atau perang unta. Setelah selesai perang di Bashrah, Ali mengarahkan tentaranya ke Kufah. Diutusnya Jarir bin Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah supaya mengangkat baiat kepadanya. Namun Muawiyah memberi jawaban bahwa baiat belum dapat dilangsungkan sebelum darah Utsman diselesaikan, dan kalau tidak selesai bukan baiat yang akan terjadi tetapi perang. Sebelum utusan-utusan itu berkumpul, diadakannya gencatan senjata. Pada waktu yang ditentukan, berkumpullah kedua utusan berkuasa penuh di Daumatul Jandal. Keduanya telah sepakat bahwa keduanya datang ke situ ialah hendak mencari perdamaian, menghentikan peperangan sesama Islam. Setelah habis perkataan itu, mereka pun setuju atas menjatuhkan Ali dan menjatuhkan Muawiyah sekali. Hal ini menimbulkan huru-hara yang tidak putus-putusnya. Ali disesalkan mengapa sudi menerima tahkim, kalau akan begini juga lebih baik diserahkan saja khalifah kepada Muawiyah sejak semula. Tidak akan sesulit itu urusan. Satu golongan tidak setuju sama sekali dengan tahkim kepada kedua wakil itu. Mereka hanya berhukum kepada kitabullah. Tidak ada hukum melainkan di tangan Allah. Itulah semboyan kaum itu. Mereka dinamai Khawarij, keluar dari golongan Ali. Oleh sebab itu terjadilah perpecahan politik menjadi 3 golongan, yaitu golongan pendukung Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.